syukur kita bagaimana kita bisa istiqomah di atas Islam, istiqomah di atas iman, yaitu ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita kembali melanjutkan kajian kita membahas kitab Bulughul Maram tentang fikih ibadah. Dan kita masih pada bab tentang tata cara salat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana kita sebagai umatnya berkewajiban untuk mencontoh beliau dalam pelaksanaan ibadah salat. Sebagaimana sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Hendaklah kalian salat sebagaimana melihat aku salat. Yang menunjukkan bahwa salat kita wajib kita mencontoh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tentunya kita bisa tahu bagaimana beliau salat, bagaimana beliau rukuknya, bagaimana sujudnya dengan cara kita mempelajarinya, mengkajinya. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Pada kajian sebelumnya kita membahas tentang ruku, ya, bagaimana ruku Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan apa yang beliau baca. Kemudian kita membahas juga tentang masalah i'tidal, bangkit daripada ruku dan zikir yang kita baca ketika i'tidal tersebut. Ikhwani wa akhwati, pembahasan berikutnya tentunya setelah kita ruku maka kita akan sujud. Ya, kita akan sujud. Kita akan baca beberapa hadis ya yang berkaitan tentang masalah sujud dan seterusnya, yaitu hadis daripada Ibnu Abbas, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam sekaligus sepupu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Umirtu an asjuda ala sab'ati a'dhum." Aku diperintahkan untuk sujud di atas 7 tulang. 7 tulang atau 7 anggota sujud. Wa asyara biyadihi ila anfi. Yaitu ya kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan alal jabhati, yaitu di atas dahi. Wa asyara biyadihi ila anfi, dan Nabi memberi isyarat begini. Ya. Memberi isyarat berarti bukan hanya sekedar dahi saja. Kenapa dalam hadis ini disebutkan oleh perawi bahwa Nabi ketika menunjukkan beberapa anggota sujud termasuk wajah ataupun dahi, jidat, beliau memberi syarat jidat dengan ya hidungnya begini. Jadi berarti apa? Ketika sujud tidak hanya jidat kita yang terkena lantai atau terkena tanah, tapi juga hidung sebaiknya juga terkena tanah. Karena nanti pembahasan apakah wajib hidung ini atau hanya sekedar dahi. Wajib di sini ialah kalau seandainya ada orang yang sekedar dahi apakah sah atau tidak. Itu pembahasannya nanti. Ya baik. Kemudian wal yadain, dan kedua ya tangannya. Jadi 1 ya 2 3. Berarti ada berapa lagi? 4. Nah, apalagi warukbatain. 2 dengkulnya, lututnya. Ya, berarti sudah 6. Wa atrafil qadamaini, ya. Kemudian 3 5 ya, dan kemudian wa atrafil qadamaini, ujung-ujung kaki beliau, jari kaki Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini ya kata Nabi apa? Aku diperintahkan untuk sujud di atas 7 tulang. Pertama wajah, pertama dahi, ya termasuk juga hidung. Kedua telapak tangan, 3, ya 1 2 3, kemudian kedua lutut 5, dan kedua jari jemari kaki Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita bagaimana cara sujud yang benar. Cara sujud yang benar, ya. Kalau kita pernah melihat mungkin ya beberapa praktek dari orang-orang yang menyembah berhala atau matahari, bagaimana mereka sujud? Mereka sujud hanya di atas kakinya, kemudian tangannya dilebarkan dan wajah mereka tidak terkena lantai. Ya, hanya sekedar mereka
naik turun saja. Itu orang-orang yang menyembah berhala. Nah, Nabi kita sudah mengajarkan kepada kita bagaimana sebenarnya sujud yang Allah perintahkan kepada kita. Sujud yang Allah perintahkan kepada kita. Dengan cara harus 7 tulang ini terkena tanah. Kita sujud di atas 7 tulang ini posisinya. Berarti wajah kita di sini maksudnya adalah dahi termasuk hidung itu harus terkena lantai, kita lengketkan ke tanah atau lantai. Kedua telapak tangan kita, kemudian kedua dengkul kita dan jari jemari kita. Ya, di sini kata Nabi apa? Jari jemari. Ya, jari ikhwan. Bukan kaki. Kenapa? Terkadang orang sujud bagaimana? Begini kakinya. Jarinya dilengkungkan sama dia. Nah, ini keliru. Padahal Nabi bilang apa? Atrof. Atrof itu artinya ujung. Dia artinya ujung. Ujung jari-jari kaki kita. Berarti kaki kita jarinya harus begini. Ya. Ketika kita sujud. Nah, ikhwan wa akhwat, rahimani wa rahmakumullah. Mengenai dahi atau jidat dengan hidung. Di sini kata para ulama bahwa ini harus dilakukan ketika sujud. Harus dilakukan ketika sujud. Bahwa inilah sujud yang sempurna. Ya, karena sebagian orang ketika umpama dia baru pakai make up perempuan umpamanya, sayang kali rasa dia kalau terkena lantai, bisa rusak nanti make upnya umpamanya. Ya, ini keliru. Tentunya harus kita lebih cintai Allah dan Rasulnya dengan cara mempraktekkan yang Nabi perintahkan. Ya, kita meletakkan dahi dan hidung kita di atas tanah. Nah, apabila orang umpamanya hanya sekedar dahi. Di sini ikhwani wa akhwati rahimani wa rahmakumullah. Pembahasannya sekali lagi kita harus membedakan antara mana lebih utama, kemudian sah atau tidak. Kita sujud, jidat kita dengan hidung itu harus terkena lantai atau terkena tanah. Itu yang utama. Nah, tapi apabila orang umpamanya sujudnya hanya sekedar dahinya, apakah sah? Jawabannya adalah sah. Jawabannya adalah sah, ya. Tapi apakah nilainya sama dengan orang yang sempurna sujudnya? Tidak sama. Ikhwani wa akhwati, tentunya kita selalu berusaha untuk beribadah semaksimal mungkin kepada Allah Subhanahu wa taala dalam mempraktikkan ibadah kita. Makanya dalam ibadah itu ada namanya sunnah, ada namanya yang wajib, ada namanya rukun. Dan kita tentunya berusaha untuk mengamalkan dan mendapatkan pahala yang sempurna dalam ibadah kita. Dalam ibadah kita. Seperti umpamanya orang yang puasa. Orang yang puasa itu kalau dia diam saja dari terbit fajar sampai terbenam matahari, lepas kewajiban puasa Ramadan. Begitu. Tapi apakah sama dengan orang yang berpuasa, dia memperbanyak istighfar, memperbanyak membaca Al-Qur'an, memperbanyak sholat, apakah sama? Tidak sama, ikhwah sekalian. Dan kita selalu berusaha bagaimana menjadi hamba Allah yang terbaik. Memperbanyak amal ibadah ketika kita melaksanakan ibadah tersebut. Sama hal dengan kita mengaji di sini, ikhwan rahimani wa rahmakumullah. Nabi sebutkan dalam sebuah hadis bahwa setiap orang yang menghadiri kajian Islam atau majelis ilmu, Allah mengampuni dosa mereka. Allah mengampuni dosa mereka. Tapi apakah sama derajatnya masing-masing orang? Tidak sama. Mungkin sebagian orang ketika dia belajar ada yang mencatat, ada yang berusaha untuk menghafalnya, ada yang mungkin dia serius, ada yang mungkin dia umpamanya agak mengantuk dan semisalnya. Tentunya semua itu Allah berikan kita nilai dan pahala tergantung bagaimana kita melaksanakan ibadah tersebut. Maka dalam sebuah hadis Nabi menyebutkan ketika kita sholat, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka Allah berikan kepada hamba tersebut ada yang pahalanya 10, 1/8, 1/5, berbeda-beda nilai pahala sholat seorang hamba ketika dia melaksanakan ibadah tersebut. Tergantung bagaimana keikhlasannya dan bagaimana tata cara dia melaksanakannya serta kehusyukan ketika dia mengerjakan ibadah sholat. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Nah, kemudian di sini bagaimana posisi tangan kita ketika sujud? Ketika sujud. Baik, kita akan lihat hadis berikutnya dari hadis Ibnu Buhainah radhiyallahu ta'ala anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam idza shalla wa sajada farraja baina yadayhi hatta yabdu bayadu
ya ibtayhi, muttafaqun alaih. Bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam apabila beliau itu sujud, maka beliau merenggangkan kedua tangannya, ya. Kemudian sampai-sampai nampak ya putih ketiak Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Apa maknanya? Kalau begini nampak enggak ketiak orang? Enggak nampak. Tapi kalau dibuka begini nampak. Artinya apa? Dibuka lebar, tidak seperti ini ketika orang sujud. Tapi dibuka ya ada renggang ataupun renggang antara tangannya dengan ya dadanya, apa namanya, rusuknya. Nah, begitu yang Nabi Shallallahu alaihi wasallam praktekkan. Baik, kita baca hadis berikutnya supaya lengkap tentang tata cara sujud ya. Dari Al-Bara' bin Azib, sahabat Nabi yang banyak juga meriwayatkan hadis Nabi. Salah satu hadis Nabi yang mengharukan ya ketika beliau menceritakan bahwa Nabi pernah suatu hari menguburkan jenazah salah seorang sahabat. Setelah itu Nabi berdiam sejenak di samping kuburan itu. Ternyata beliau menangis. Dan air mata beliau begitu deras keluar. Sampai-sampai kata beliau Al-Bara' bin Azib, tanah yang berada di bawah Nabi itu basah. Saking banyaknya air mata Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Apa pesan beliau kepada kita? Sambil menangis terisak-isak beliau memanggil, "Ya ikhwani, limisli hada fa'aintu." Wahai saudara-saudaraku, untuk menghadapi kematian maka persiapkan diri kalian. Itu kata Nabi. Nabi saja menangis ikhwah ketika mengingat kematian. Karena memang begitu dahsyat kematian itu. Begitu mengerikan hari kiamat itu. Maka beliau menangis dan mengingatkan kepada kita untuk mempersiapkan diri kita menghadapi kematian. Ikhwani wa akhwati, perlu dicatat bahwa mempersiapkan diri menghadapi kematian bukan sekedar kita melaksanakan ibadah ataupun kewajiban, tapi juga harus menjauhi dosa besar. Itu paling penting ikhwan sekalian. Kadang sebagian orang dia rajin sholatnya, puasanya, mengaji, tapi dosa besar tetap dia lakukan, tetap dia laksanakan. Dosa besar itu membuat orang celaka ikhwan sekalian. Membuat orang celaka. Bahkan dosa besar itu bisa membuat pahala kita habis dan binasa. Itu dosa besar. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad disampaikan kepada Nabi bahwa ada seorang yang dia itu ya seorang wanita rajin sholat sunnah, rajin puasa sunnah, pokoknya rajin ibadah. Tapi ya Rasulullah, ini si wanita suka menyakiti orang dengan lisannya. Lisannya begitu tajam kepada tetangganya, menghina, merendahkan, menghibah dan sejenisnya. Apa kata Nabi? La khaira fiha hiya finnar. Enggak ada kebaikan pada dirinya. Dia di neraka. Bayangkan ya, berarti kalau kita mau selamat dunia akhirat, bukan sekedar kita melaksanakan ibadah semata, tapi wajib kita untuk menjauhi dosa-dosa besar, itu yang paling utama. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilukum mudkhalan karim. Seandainya kalian menjauhi dosa-dosa besar yang kami larang, kalian melakukannya, niscaya kami mengampuni dosa kecil kalian. Itu pasti ikut. Ketika orang menjauhi dosa riba, dosa zina, main judi, narkoba, syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, dia jauhi. Apa kata Allah? Allah pasti mengampuni dosa-dosa kecilnya dan kami masukkan kalian ke dalam tempat yang mulia, itu surga Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani wa akhwati, ini terkadang yang harus kita pahami dan poin penting dalam hidup kita. Mohon maaf ikhwah sekalian, masih banyak di antara ikhwah yang sudah mengaji, tapi ketika sama orang tuanya perlakuannya masih kurang baik, kurang baktinya kepada orang tuanya. Sering diabaikan dengan alasan kesibukan. Orang tuanya kelaparan di kampung tak pernah dia pikirkan. Masih banyak di antara ikhwah yang sudah mengaji tapi sama istrinya suka mencaci maki, tidak mau menafkahi, termasuk zalim. Jadi ikhwah sekalian berimani wa rahmatullah. Jadi ya pahami kewajiban kita dan kita kerjakan. Begitu pula dosa besar harus kita tinggalkan. Karena ini membuat kita akan selamat menghadapi kematian kita. Yang mana Nabi kita menangis sampai beliau mengeluarkan air mata yang begitu derasnya dan mengingatkan kepada kita persiapan kita menghadapi kematian.
Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahmatullah. Al-Bara bin Azib mengatakan, ya, idza sajadta fadha' kaffaika warfa' mirfaqaika. Rawahu Muslim. Apabila engkau sujud, maka letakkanlah kedua telapak tanganmu dan angkatlah kedua siku. Ya. Kenapa ya ikhwah sekalian? Ada orang yang sujud bagaimana? Posisi tangannya di lantai seperti ini. Ya. Ini yang Nabi larang. Dan termasuk kata Nabi jangan ditiru seperti caranya mohon maaf anjing, kan begitu kata Nabi. Dan ini masih banyak, masih banyak. Kita perhatikan lah. Ya, orang yang sholat posisi tangannya seperti ini. Ya, padahal Nabi bilang apa? Kalau engkau sujud, letakkan tanganmu ya di atas lantai tanah, kemudian angkatlah kedua siku. Berarti ketika sujud seperti ini posisi tangan kita. Ya, letakkan kedua telapak tangan dan ini diangkat. Jangan sampai terkena lantai, begitu pula tidak lengket dengan rusuk kita. Tapi agak jauhkan dari lantai dan jauhkan dari kedua rusuk kita. Baik, ikhwani wa akhwati rahimani wa rahmatullah. Hadis berikutnya ialah hadis daripada Wa'il ya bin Hajar radhiyallahu taala anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza raka'a farraja bain asabihi wa idza sajada dhamma asabi'ahu. Rawahu al-Hakim. Nah, ini ya salah satu penjelasan detail juga dari beliau. Bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kata Wa'il, ya sahabat Nabi, apabila beliau ruku, ini beda antara ruku dengan sujud, posisi tangan kita, kedua telapak tangan kita. Kata beliau bahwa Nabi ketika ruku maka beliau merenggangkan jarinya, begini, ya, ketika ruku direnggangkan seperti ini, posisi tangan kita, ya, ketika mencengkram kedua lutut kita. Tapi ketika beliau sujud maka beliau merapatkan, ya. Jadi ketika sujud tangan posisinya jarinya rapat, dan ketika ya rukuk bagaimana? Renggang, memegang ya lutut kita. Itu kata sahabat Nabi Wa'il bin Hajar. Nah, ikhwani wa akhwati rahimani wa rahmakumullah. Inilah ya tata cara sujud yang Nabi perintahkan, begitu pula para sahabat ceritakan kepada kita bagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahwa beliau ketika sujud ya tangannya dirapatkan di atas lantai dan sikunya jauh daripada lantai, begitu pula jauh daripada tulang rusuknya. Dan wajah beliau maksudnya adalah dahi atau jidat dan hidung beliau ya menempel di tanah atau lantai, begitu pula dengan kedua lututnya dan jari jemari beliau tegakkan menghadap ke arah kiblat, ya mengarah ke arah kiblat. Nah, bagaimana posisi kakinya, apakah rapat atau renggang? Kan begitu. Nah, sebagai referensi menyebutkan bahwa ketika dia sujud, maka ya kakinya ini ya tegak, jari jemarinya di atas lantai dan dia merapatkan, ya, merapatkan kakinya. Seperti ikhwani wa akhwati rahimani wa rahmakumullah. Baik, masyaallah muslimin wal muslimat rahimani wa rahmakumullah. Nah, kemudian dalam beberapa riwayat disebutkan di sini enggak disebutkan ya. Bagaimana posisi tangan kita? Nah, dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa dia sejajar dengan bahu. Ya, sejajar dengan bahu. Ketika kita sujud, ikhwan, ya, maka posisi tangan kita ini sejajar dengan bahu kita ketika sujud. Ya, ketika sujud. Ini tentunya diperkirakan saja, yang buat sibuk kita pas nggak nih, pas nggak? Ya kan begitu, ikhwan. Sampai orang baru belajar begitu, dia malah pikirannya itu mikirnya di situ. Akhirnya bagaimana? Ya, hilang kehusyukan dalam sholat. Ya. Jadi sebenarnya di sini tentunya para sahabat melihat dan kita berusaha mempraktekkannya dan tahu kita. Karena kalau sudah kita praktekkan sekali dua kali, ya lama-lama menjadi sebuah kebiasaan. Ya, untuk mencontoh sholat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahmakumullah, itulah tata cara sujud Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Hadis berikutnya ini tata cara salat ketika Nabi sedang sakit. Sebenarnya begini ikhwan yang utama. Kalau kita sakit, beginilah posisi salat duduknya. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah beliau jatuh dan beliau salat dalam posisi duduk. Kalau sekarang orang lebih mudah bagaimana? Pakai bangku, ya, pakai bangku, pakai kursi.
Ya. Baik, kita akan lihat hadis daripada Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, beliau berkata, "Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli mutarabbi'an." Aku pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam salat dalam posisi kakinya bersila. Bersila seperti Bapak sekarang lah ya, seperti jamaah sebagian ya. Jadi kakinya seperti bersila, duduk bersila kita. Dan beliau salat ketika itu. Ya. Ini ketika Nabi Shallallahu alaihi wasallam dalam posisi sakit. Bagaimana rukunya dan sujudnya? Standarnya ikhwah sekalian, ruku dan sujud itu harus bagaimana? Ruku itu ya atau sujud harus lebih rendah daripada ruku. Ya. Apakah dia harus sujud? Enggak mesti. Enggak mesti dia sujud. Nah, pasti susah lah kita nih kalau salatnya ya. Kalau kita mau sujud susah begitu. Kalau memang tak bisa sujud, maka kaedahnya ialah ketika sholat duduk, maka posisi sujud kita harus lebih rendah daripada rukuk kita. Ini pula kalau kita sholat di atas kendaraan ataupun menggunakan kursi, ya. Tapi ya sekalian, ya pahami bahwa ketika kita masih mampu untuk berdiri, maka berdiri terlebih dahulu. Ya, kemarin ketika saya safar menggunakan kereta api, memang nggak mungkin kita turun kan begitu. Hanya kita sholat di atas kereta api. Kita bisa berdiri, bisa. Kita berdiri, ruku seperti biasa. Nah, ketika sujud bagaimana? Duduk di bangku dan kita posisi lebih rendah ya kepala kita dibandingkan ruku pada sebelumnya tadi. Ya, artinya tetap kita kerjakan sholat kita sesuai dengan kemampuan kita. Nah, ikhwani wa akhwati, apakah sholat dalam posisi duduk ini dengan cara bersila? Itulah cara yang harus dilakukan. Tentu tidak ikhwah sekalian. Dia kembali kepada kaidah yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. Orang yang umpamanya mohon maaf, yang umpamanya kakinya terluka atau dengkulnya jatuh, tak bisa dibengkokkan. Apakah dia seperti ini sholat duduknya? Enggak mesti. Kenapa? Enggak mampu dia mengerjakannya. Maka kembali kepada kaidah, ya kerjakanlah sesuai dengan kemampuan. Berarti kalau masih mampu, itu harus kita kerjakan. Kan seperti itu. Seperti kita sebutkan tadi, apa hukum sholat berdiri? Sebagian ulama mengatakan dia termasuk rukun, harus wajib kita berdiri ketika sholat. Itu kebiasaan Nabi. Dan Nabi perintahkan, sholli qa'iman. Dalam kau sholat dalam posisi berdiri. Itu yang pertama. Harus dalam posisi berdiri. Fa'ilam tastati. Nah, maka keduanya, kalau tak bisa yang kedua ini, ya Nabi sebutkan, kalau tak bisa engkau berdiri, maka hendaklah engkau duduk. Berarti harus berurutan. Kalau masih mampu berdiri, ya maka berdirilah. Kalau tak mampu, maka silahkan duduk. Tak mampu juga maka silahkan berbaring. Berarti kalau selagi masih mampu, kerjakanlah kemampuan kita tersebut sesuai dengan kemampuan tersebut. Karena ikhwan wa akhwati, sebagai ikhwan terlalu ya bermudah-mudah juga. Ya. Semoga Allah mengampuni kita semua. Dia sebenarnya mampu untuk berdiri, tapi ketika dia sholat, langsung dia duduk, kan begitu. Masalahnya apa? Masalahnya asam urat umpamanya. Dia hanya nggak bisa untuk sujud. Kalau dia sujud nggak bisa karena sakit, karena asam uratnya, karena penyakitnya. Itu masalah dia. Tapi berdiri bagaimana? Mampu dia berdiri. Buktinya ketika antri sembako sanggup sejam 2 jam kan begitu ya. Kalau dia masih mampu untuk berdiri kan begitu. Jadi seharusnya bagaimana? Kenapa ketika menghadap Allah yang hanya beberapa menit tak sanggup kita untuk berdiri? Maka di sini ikhwah sekalian, kalau umpamanya ada teman-teman yang sholat dalam kondisi atau dengan posisi duduk karena dia sakit, ya, karena dia jatuh dan semisal, tapi dia mampu untuk bisa berdiri, maka berdirilah terlebih dahulu. Ya, berdiri, ya, Allahu Akbar sama seperti biasa berdiri, karena dia masih mampu untuk berdiri. Ya, kemudian kalau dia ruku tak bisa seperti biasa, silahkan dia duduk ketika ruku. Ya, kemudian sujud ketika sujud dia silahkan dia dan posisi di atas kursi ataupun bangku dengan kaidah yang kita sebutkan tadi, posisi sujud kita harus lebih rendah daripada rukuk kita. Ikhwah sekalian, ya tidak terlalu kita bermudah-mudahan. Nah, terkadang umpamanya semoga Allah beri kemudahan kita untuk bisa umrah maupun haji, ya kita di atas pesawat yang menuju kota Makkah itu Arab Saudi, Riyadh atau Jeddah itu bisa 8 sampai 9 jam. Ya. Kadang kita harus sholat subuh di atas pesawat. Bagaimana posisi? Bisa nggak kita duduk?
Bisa nggak kita berdiri? Kalau masih berdiri maka kita berdiri. Ya, kalau Saudi Airlines menyediakan bahkan ya musola, orang bergantian untuk mengerjakan sholat, lebih enak dan nyaman kan, begitu lebih tenang kan. Tapi tidak semua pesawat. Pesawat yang lain bagaimana? Ya pasti posisi kita di atas kursi. Tapi ikhwah sekalian, kalau memang bisa kita berdiri, ya, maka kita berdiri terlebih dahulu. Sholat, baca, ya. Ketika kita ruku, nggak bisa ruku karena depan kita bangku, duduk. Duduk kita, kemudian kita menundukkan kepala kita, ya, tidak sami Allah liman hamidah, kemudian sujud lebih lebih rendah. Ya, waktu ya kita naik Lion Air, memang posisi Lion Air itu kan memang sempit pesawatnya, ya, rapat sekali bangkunya, memang nggak bisa berdiri, ya, nggak bisa berdiri. Kenapa? Karena ketika kita berdiri terkena kita bangku, ya, orang depan, ya, penumpang depan. Akhirnya bagaimana? Ya sudah, mau tak mau posisi kita harus duduk. Kenapa? Begitulah kemampuan kita. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahmatullah. Ya, kaidahnya apa? Selagi mampu maka kerjakan. Kalau tak mampu maka kembali kepada firman Allah yang mengatakan bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan. Nah, contoh yang lain umpamanya tentang puasa. Memang luar biasa ikhwah, para pegawai para tukang-tukang itu, kuli-kuli bangun itu memang kerjaannya luar biasa. Capeknya luar biasa. Orang-orang yang umpamanya manen sawit itu luar biasa capeknya. Ya. Dia memang sudah tahu pasti nggak sanggup dia berpuasa. Kenapa? Bisa pingsan dan semisalnya ya, karena luar biasa panasnya, capeknya. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahmatullah. Apakah dia capeknya dari awal subuh? Capek nggak pas subuh? Dia jam berapa kerjanya? Jam 9, jam 10. Berarti dari jam 5 subuh umpamanya sampai jam 9 dia masih santai, masih kuat. Maka bagaimana? Seharusnya tetap dia berpuasa terlebih dahulu dan dia jalankan pekerjaannya. Kalau benar-benar tak sanggup dia, maka silahkan dia berbuka puasa. Dia sama seperti orang yang sakit. Tapi masalahnya ikhwah sekalian, dari pagi sudah memang nggak puasa dia. Ini sengaja. Ya, berarti memang benar-benar dia melanggar perintah Allah. Ini dosa besar. Ini dosa besar. Maka ikhwah sekalian, ini perlu kita sampaikan kepada keluarga. Ya memang dia pekerjaannya itu keras, pekerjaannya itu butuh tenaga yang ekstra, tetap dia harus berpuasa. Nah, ketika dia bekerja, ya dia sudah kehausan luar biasa, dia lemas, ya lemah, takut dia pingsan dan semisalnya, ya maka silakan dia berbuka ketika itu. Ketika itu silakan dia berbuka. Tapi ketika dia masih di rumahnya pagi hari, ya maka dia tetap harus berpuasa. Karena ikhwani wa akhwati rahimani wa rahmatullah, bisa jadi umpamanya nggak puasa nih, nanti capek dia buka juga nih begitu. Rupanya kata mandornya, nggak kerja kita hari ini ya gitu. Gimana? Kan begitu. Dia sudah nggak berpuasa dari awal. Artinya apa? Tetap dia harus berpuasa. Ini perlu disampaikan kepada ya keluarga kita karena sepele sekali sebagian orang. Nanti buka juga aja nanti di tempat kerja begitu. Ini dari awal nggak puasa dia. Ini dosa besar. Dan kita sebagai orang yang tahu dan keluarganya ketika membiarkan juga termasuk maksiat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahmatullah. Nah, ketika sujud kita tahu ya bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam membaca subhana rabbiyal a'la, ya kemudian juga memperbanyak doa Nabi perintahkan kepada kita. Termasuk Nabi perbanyak doa mengucapkan subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Ya Allahumma ighfirli. Ini juga salah satu doa yang Nabi Shallallahu alaihi wasallam perbanyak ketika sujud, ya ruku dan sujud. Dan boleh juga kita menambah doa bebas ya. Perbanyak sujud. Tapi sekali lagi ini berlaku kalau kita sholat sendirian. Kalau kita berjamaah sebagai imam, pamannya perhatikan jamaah di belakang kita. Dan kita asyik berdoa begitu jamaah sudah mulai gemetaran begitu ya. Nah begitu pula kita sebagai makmum, imam sudah berdiri atau sudah antara dua sujud kita masih sujud itu nggak boleh, itu menyisihi imam, bisa membatalkan sholat kita. Nah, tapi kalau kita sholat sendirian, sholat sunnah atau sholat tahajud, maka silahkan kita perbanyak doa ketika kita sujud. Dan banyak doa yang Nabi ajarkan ya, tentu lebih utama ya subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfir. Ikhwani wa akhwati. Kadang orang tak paham kenapa banyak doa kita itu meminta ampunan. Coba perhatikan.
Kebanyakan doa kita meminta ampunan ketika ruku, ketika bahkan ketika keluar dari kamar mandi. Apa doa kita? Ghufran, ya Allah, mohon ampunanmu ya Allah. Ampunkanlah dosa. Kenapa ya kawan sekalian? Karena dosa kita yang membuat kita celaka. Dosa yang membuat kita susah dunia maupun di akhirat. Bahkan ya, para ulama menyebutkan istri kita durhaka kepada kita gara-gara apa? Dosa yang kita kerjakan. Kendaraan kita rusak, bermasalah gara-gara dosa yang kita kerjakan. Maka kita seharusnya bagaimana selalu meminta kepada Allah ampunan. Ya, kita minta kepada Allah. Jangan sampai dosa kita yang banyak ini mempengaruhi kehidupan kita di dunia ini. Apalagi sampai terbawa sampai hari kiamat. Maka kita harus senantiasa meminta dan memperbanyak ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ibnu Abbas mengatakan anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu baina sujudaini ya Allahumma ighfirli warhamni wahdini wa'afini warzuqni rawahu al-arba'ah illa an-Nasa'i wa lafdhu li Abi Dawud wa sahahu al-Hakim. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca ketika duduk di antara dua sujud, Allahumma ighfirli warhamni wahdini wa'afini warzuqni. Ini doa sangat luar biasa ya. Sangat luar biasa. Kenapa? Karena di isinya kita meminta kebaikan ya dunia dan akhirat. Jadi Nabi memperbanyak membaca ini atau boleh membaca ini ketika duduk antara dua sujud. Allahumma ghfirli, ya Allah ampuni dosaku. Warhamni, ya rahmati aku. Wahdini, beri aku petunjuk. Wa'afini, beri aku keselamatan. Warzuqni, beri aku rezeki. Ya, ini doa yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ajarkan, hadisnya sahih. Sebagaimana Imam Hakim menyebutkan. Ya karena para perawinya banyak dan juga para perawi juga orang-orang yang thiqah. Ikhwani wa akhwati, ada juga doa yang pendek ya sebagaimana Syekh Albani menyebutkan kitab beliau sifat salat Nabi yaitu mengucapkan Rabbighfirli dua kali. Doanya pendek ya. Silakan kita mengamalkan bervariasi tentunya selagi ada memang keterangan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Lebih banyak ikhwan dalam doa ya. Pasti lebih baik. Intinya dia ada ajarannya ataupun ada dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam keterangannya. Ya tentunya orang Rabbighfirli ya boleh silahkan. Tapi kalau dia mengucapkan Allahumma ghfirli warhamni wahdini wa'afini warzuqni maka lebih baik. Ya maka lebih baik. Allah sangat suka kalau seorang hamba itu sangat memperbanyak doa kepada Allah. Meminta ya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah sangat sayang dan suka kepada hambanya, suka meminta kepada Allah. Terkadang ikhwani wa akhwati, karena ketika ya introspeksi diri sendiri. Mungkin ketika kita dulu masih awal-awal ibadah lah, belum belajar atau belum mengaji, kita selalu memperbanyak doa. Maksudnya kita nggak paham bagaimana cara doa yang benar. Masih main-main, masih tidak khusyuk. Tapi apa? Kita paham kalau habis sholat kita harus doa, perbanyak doa. Tapi kenapa sekarang ini ketika setelah kita mengaji, coba hitung. Berapa kali kita mengangkat tangan kita meminta kepada Allah? Ya, meminta kepada Allah. Artinya apa ya? Terkadang rasa tawakal kita, rasa minta banyak-banyak kepada Allah itu akhirnya berkurang bagi kita. Padahal ya Allah sangat memerintahkan kita untuk memperbanyak doa. Bahkan di setiap keseharian kita yang luas sekalian, kita harus berdoa kepada Allah. Ya mengamalkan doa zikir-zikir tertentu ya pagi petang. Bahkan Nabi mengatakan mintalah kepada Allah segala sesuatu. Sampai-sampai ketika sendal putus pun mintanya kepada Allah. Ya. Sampai-sampai garam pun kata para ulama mintanya kepada Allah. Ini menunjukkan bahwa kita mengamalkan Allahus Samad. Allah tempat kita bergantung. Selalu kita meminta hajat kita dan kebutuhan kita. Ikhwani wa akhwati kita kalau ada masalah biasanya apa yang kita lakukan? Siapa yang pertama kali kita hubungi? Kebanyakan kita panik. Sakit anak kita umpamanya. Oh panik, beli obat nih, beli obat itu umpamanya. Hubungi dokter begitu. Pernah nggak ketika awal kali kita mengalami suatu masalah, ban kita bocor, ya mobil tiba-tiba mogok, kereta nggak bisa hidup, yang pertama kali kita hubungi adalah Allah. Pernah nggak begitu? Ya Allah, sampai bantu ya Allah, bocor, tolong aku ya Allah, mudahkan urusan. Pernah nggak begitu? Wah rahimani wa rahmatullah. Inilah para nabi kita. Nabi Musa alaihissalam ketika beliau dikejar-kejar oleh Fir'aun,
Yang pertama kali apa? Dia minta kepada Allah. Dia memberikan tempat yang terbaik. Maka Allah pertemukan dengan Nabi Syuaib dan bahkan dinikahkan dengan anaknya, diberikan pekerjaan ya oleh Nabi Syuaib. Artinya apa ya, ikhwah sekalian? Penting sekali rasa tawakal kita itu dan harapan kita, ketergantungan kita benar-benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak kita sakit, yang pertama kali kita ucapkan, ya Allah sembuhkan anak. Ya. Beras kita habis, uang belanja juga menipis. Ya Allah beri aku rezeki ya Allah. Ya. Bukan hanya sekedar panik, tapi benar-benar kita tergantung dengan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahmakumullah, ini zikir yang dibaca ketika kita duduk antara dua sujud. Nah, berikutnya ya. Sudah masuk Isya. 4 menit lagi. 6 menit lagi ya. An Malik ibn Huwairis, hadis daripada Malik bin Huwairis bahwa beliau mengatakan annahu ra'an Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau itu salat. Fa idza kana fi witrin min salatihi lam yanhad hatta yastawiya qa'idan. Apabila beliau sallallahu alaihi wasallam ya salat dalam posisi witir di sini ya, dari sholatnya, bilangan witir ataupun sholat witir, lam yanhab, beliau tidak berdiri sampai beliau benar-benar ya duduk dengan sempurna. Jadi sini juga maknanya adalah ketika bangun sujud, ya beliau tidak langsung sujud kembali sampai beliau duduk secara sempurna. Ataupun ya ketika beliau sholat witir. Baik, kita lihat ya penjelasan para ulama kita. Ai idza atamma rak'atal ula aw tsalitsah wa arada an yaquma lisaniya aw rabi'ah lam yanhab hatta ay lam yaqum hatta yastawiya qa'idan wa hadzal qud sammuhu bi jalsatil istirahah. Ini Syekh Al-Albani juga menyebutkan ya. Maknanya adalah bahwa beliau ketika mau bangkit ke rakaat yang kedua, ini witir adalah bilangan rakaat yang ganjil 1 3 ya. Maka beliau tidak langsung berdiri. Nah, khawasan namanya duduk istirahat. Jadi beliau sujud, ya hendak bangkit rakaat yang kedua, duduk sejenak, baru beliau langsung bangkit. Ini duduk istirahat terlebih dahulu, ya. Tidak langsung dari sujud langsung berdiri, enggak. Jadi di sini ya Malik bin Huwairis mengatakan bahwa beliau duduk sejenak, baru kemudian bangkit. Ikhwani wa akhwati, dalam hal ini ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Apakah duduk istirahat ini termasuk bagian dari sholat atau tidak? Apakah termasuk hal yang wajib atau harus atau tidak? Karena ada riwayat yang menyebutkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah beliau sholat dari sujud langsung beliau berdiri tanpa duduk istirahat. Nah, sebagian ulama mengambil jalan tengah, bahwa ya apabila memang duduk ini dibutuhkan maka silahkan, ya. Tapi lebih utama langsung berdiri sebenarnya. Ya, pendapat ulama dia sujud langsung dia berdiri. Kenapa? Karena khawatirnya kalau dia duduk berarti seperti ada penambahan gerakan dalam sholat. Ya. Nah, karena apa? Disebutkan kenapa Nabi itu sejenak ketika itu beliau sudah menginjak usia tua. Makanya beliau duduk sejenak, kemudian baru beliau bangkit. Dan terkadang dibutuhkan orang yang kurang sehat umpamanya, atau orang yang tubuhnya mungkin kurang, kalau langsung berdiri langsung nggak bisa, macam-macam lah. Manusia punya masalah. Maka yang beginian selagi memang ada dalilnya, silahkan diamalkan. Mau antum umpamanya dari sujud untuk rakaat kedua, duduk sejenak, langsung bangkit, ya baru bangkit, atau dari sujud langsung bangkit, ya silahkan. Ya, wallahu taala alam. Ikhwani wa akhwati, ada waktu kita sekitar 5 menit. Kalau ada yang mau bertanya, ya silahkan ditanyakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oh, masya Allah. Saya lupa jadi menyampaikan ya. Baik, ikhwani wa akhwati rahimani wa rahmatullah. Syukur diingatkan. Nah, bagaimana tadi mengikat rambut dalam sholat? Laki-laki Nabi larang untuk mengikat rambutnya, begitu pula menggulung pakaiannya ketika sholat. Itu dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ini bukan pembatal sholat, tapi dia bisa merusak dan mengurangi pahala sholat kita. Begitu. Nah, sekarang juga pertanyaannya, bagaimana kalau seandainya orang sujud
kemudian kena rambutnya. Mungkin sibak rambutnya begitu kan, belah rambutnya. Ketika dia sujud, ya, dia jidatnya di atas rambutnya. Apakah sah sholatnya atau tidak? Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahmatullah, ya. Ini pendapat madhab Syafi'i. Mengatakan bahwa ya tidak sah. Madhab Syafi'i mengatakan tidak sah. Beliau mengatakan la yasihu, madhab Syafi'i ya, bukan Imam Syafi'i tapi ulama-ulama bermadhab Syafi'i. La yasihu sujuduhu ala syai'in mimma huwa muttasilun bih. Tidak sah ya sujudnya orang di atas sesuatu yang dia masih menyatu dengan tubuhnya, dengan dirinya. Berarti kalau ini dipakai oleh ya para ustadz yang bermadhab Syafi'i ataupun Indonesia ya memakai ini. Kalau dia sujud kemudian umpamanya menyibak rambutnya, terkena rambutnya ketika sujud, maka tidak sah sholat, tidak sah. Ini ekstrim ya kawan sekalian. Makanya kalau dia pakai umpamanya sorban, ketika sujud dia terkena sorbannya, maka tidak sah. Maka tidak sah. Ini pendapat madhab Syafi'i. Tapi jumhur ulama, mayoritas ulama mengatakan tetap sah sholat. Tapi ikhwan sekalian, lebih utama bagaimana orang sholat menggunakan penutup kepala. Supaya tak sibuk dia menyibak rambutnya begini-gini. Ya. Nabi aja melarang ketika ikhwan sholat kita untuk mengusap tempat kita sujud. Ini sholat nih, ada tanah Pak, kita gini kan. Nabi larang. Masih enggak membatalkan. Kenapa? Itu bisa mengganggu kekhusyukan. Nah, apalagi kalau rambut begini-gini pas sholat, gini-gini, ya Allah, udah pakai peci udah beres begitu. Tak perlu memikirkan rambut lagi, tinggal sholat kita. Ya, makanya kata para ulama lebih utama orang sholat menggunakan penutup kepala. Tapi kalau saya tidak dia pakai apakah sah? Tetap sah sholatnya. Kalau dikatakan lebih utama berarti mendapatkan nilai lebih di sisi Allah. Seperti itu. Jadi ini ya. Tapi sebagian ulama mengatakan yang dari tajannu ya selainnya kita menjauhi hal-hal yang seperti ini untuk keluar daripada khilaf. Ya. Bagaimana caranya? Menggunakan penutup kepala supaya rambut kita tidak ya ketika sujud itu mengenai jidat kita. Seperti itu ya. Wallahu taala a'lam. Ya ikhwah sekalian, kita cukupkan sampai di sini. Semoga bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan memudahkan kita untuk bisa mengamalkannya. Dan semoga Allah ya Subhanahu wa taala sebagaimana mengumpulkan kita di sini, Allah juga kumpulkan kita dalam surganya kelak pada hari kiamat. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.